Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini hari pertama puasa ya. Dan menjelang berbuka, kita ngabuburit dulu. Kita sama-sama untuk memperbaiki HP rongsokan ini ya. Apakah masih bisa dijadikan duit? Ya, apakah masih bisa diselamatkan? Kita ambil satu ya. Nah, ini saya ambil yang mana ya? Oke, saya ambil ini saja karena ini juga sangat laris ya di tempat saya. Ya, saya taruh di meja servis ya. Apakah HP ini masih bisa selamat? Kita bahas bersama. Oke, kita ngabuburit dengan HP jadul saja. Nah, ini jika kita lihat ya penampakan dari HP-nya. Jadi setiap saya dapat HP rongsokan itu pasti tidak ada baterai dan penutupnya rata-rata ya. Dan ini saya beli Rp5.000. Ya, saya coba dengan baterai dan ternyata nyala guys. Waduh. Nah, ini kadang-kadang itu kita hoki ya. Di HP-HP yang rongsokan, HP bangkai seperti ini, kadang itu kita dapat kasus-kasus yang normal gitu ya. Ya, saya coba masukkan kartu. Wow, ini berarti tidak normal ya. Saat saya masukkan kartu, dia tidak mau baca kartu. Berarti inilah kerusakannya ya. Dan mengapa HP ini jadi dijual ke tempat rongsokan? Ya, saya coba presisikan kartu juga masih tetap masukkan SIM. Ya, oke, permasalahan HP ini berarti tidak baca kartu. Kita akan copot saja ya. Kita bongkar HP-nya. Jadi ini adalah HP Nokia 1202 ya. HP ini sempat menjadi fenomena sendiri ya. Karena HP ini dari segi kualitas, dari segi build kontrolnya, jadi semua teruji ya. Dan ini terkenal di daerah saya itu sebagai HP cumplung atau ceng-cengpo. Ya, setelah saya buka mesin, ya beginilah penampakannya. Lalu saya perhatiin di tulangan juga mic sudah berkarat ya. Mic-nya sudah berkarat. Lalu saya perhatiin di bagian area sinyal juga sudah berkorosi seperti ini. Oke, saatnya kita lakukan maintain ya, atau pembersihan. Ya, untuk pembersihan di HP-HP rongsokan biasa saya gunakan thinner ya. Thinner itu bisa menggunakan thinner A spesial, thinner ND, ataupun thinner yang dijual di toko bangunan juga bisa ya. Atau yang lebih bagus tuh thinner yang dijual di pengecatan motor itu. Oke, setelah saya bersihkan semua komponennya, saya akan uji coba lagi ya. Saya cek apakah bisa. Alhamdulillah sudah jabat tangan ya. Itu artinya sudah bisa baca kartu. Hanya dengan kita bersihkan semua jreng ya. Wow. Ya, kalau hoki itu tidak kemana ya. Oke, ini berarti permasalahan kita hanya bersihkan, itu kasus selesai ya. Ya, itu bila saya perhatiin di tulangan sudah tidak layak ya. Jadi nantinya saya akan ganti saja tulangannya, karena saya banyak ya tulangan-tulangan yang masih bagus. Ya, ini saya ambilkan tulangan stok yang saya punya. Lalu kita akan fokus di HP-nya ya.
kotor banget ini. Oke, ini tulangan sudah saya pilih ya, yang kira-kira itu layak untuk dilihat ya. Ya, ini mic-nya juga sudah rusak parah. Saya ganti ya mic-nya. Oke, saya akan rakit kembali. Jadi kadang begitu ya. Kadang itu HP yang rusak, lalu kita bersihkan saja tuh kadang bisa berhasil ya. Mengapa begitu? Karena biasanya rusak itu kan disebabkan karena korosi. Dan bila korosi sudah kita bersihkan, biasanya itu bisa normal kembali. Oke, ini sudah saya baut, lalu saya bersihkan lagi ya. Lalu saya ambilkan casing warna bling-bling kacing-kacing ya. Nah, ini warna hijau ya. Saya punya warna hijau. Lalu kita akan pasangkan. Oke. Siapkan dan presisikan seperti ini ya. Jadi biar kelihatan menarik, warnanya biar cerah ya. Dan ini memang kalau di tempat saya ini 150 cepat ya, tanpa menawar. Itu sudah memang harga pasarannya. Itu pun tanpa cas ya. Oke, saya nyalakan. Muncul jabat tangan, berarti dia baca ya. Wah, ini sinyal juga mentok. Saya coba dulu untuk tombol-tombolnya semuanya. Untuk tombol sih oke. Nah, ini untuk lampu senter juga normal. Lalu saya coba untuk ke nada dering normal. Oh, masukkan SIM. Waduh. Berarti ini kasus belum selesai ya. Karena dia tiba-tiba menghilang dan notifnya masukkan SIM. Ya, saya akan cek dulu ya. Ini kenapa dia kok tiba-tiba seperti itu. Berarti kondisi belum normal sepenuhnya. Saya cek dulu untuk nilai resistansi yang ada di konektor SIM-nya. Cek pin yang ada di kuningan konektor ya. Setel multitasker digital di dioda mode. Nah, ini ada nilai resistansi. Yang tengah ini not connection, lalu yang pinggir ini ground ya. Lalu yang bagian atas ini harusnya muncul nilai semua. Nah, ini muncul nilai semua, berarti indikasinya ini jalur oke ya. Lalu IC SIM-nya juga oke. Namun kenapa dia suka balik di saat sudah normal lalu balik lagi hilang masukkan SIM? Biasanya kasus tersebut terjadi karena korosi di pinnya. Bisa itu di pin bagian bawah ya. Itu umum terjadi, apalagi ini kan HP terbengkalai dalam waktu yang lama. Ya, saya putuskan saya akan bersihkan pin yang ada di bawah konektor SIM. Caranya adalah kita harus lepas dulu konektor SIM-nya. Ya, siapkan blower di setelan anginnya 3, lalu panasnya 3,5 ya. Atau 375 juga bisa. Lalu berikan flux di area konektor SIM-nya. Ya, jika panas blower sudah ready, siap kita tembak ya. Fokus mengelilingi di area pin-pin konektor SIM ya, terutama di bagian kanan kirinya itu atau atas bawahnya bila dari sini ya. Lalu rasakan dengan pinset, jika dia sudah mulai goyang dan bisa kita congkel ya kita congkel ya. Namun jangan ada unsur paksaan. Fokus terus tembak blower, karena dia jika sudah lepas dia otomatis goyang ya. Dan kita tinggal angkat saja.
Ya, seperti ini. Oke, sudah terlepas ya. Ya, kita akan fokus di pin konektor SIM-nya. Saya bersihkan dulu. Biasanya ini faktor karena tidak connect secara maksimal ya. Itu bisa karena karatan, bisa karena korosi. Lalu saya akan kerik di bagian pin-pinnya, karena setelah saya cek dan saya lihat ternyata memang sebagian jalur itu sudah korosi ya. Ya, ini saya bersihkan. Setelah saya kerok, lalu saya tambahin fluk dan saya akan solder ulang ya, tambahin dengan timah seperti ini supaya gampang untuk pemasangannya kembali dan pin itu terhubung dengan sempurna ya. Jadi pastiin dulu jika sobat semua menemui kasus yang sama. Saat dimasukkan SIM dia bisa membaca, tapi di tengah perjalanan di saat kita buka menu-menu dia balik lagi masukkan SIM. Biasanya kasusnya seperti ini. Jadi untuk kaki pin di konektor itu tidak sempurna ya, atau korosi. Ya, setelah tambahin timah lalu kita presisikan, kita pasang kembali ya. Boleh diganti konektornya, boleh juga tidak ya. Jika ini masih bagus ya pasang kembali. Jadi ini namanya teknik ribal ya, atau teknik memasang kembali. Bisa itu di IC, bisa juga di komponen seperti ini. Kalau di IC kan cetak ulang kakinya ya. Kalau komponen seperti ini kita angkat komponennya, lalu kita tambahin timah di kakinya. Oke, setelah terpasang seperti ini, biarkan dingin dulu. Lalu setelah dingin kita bersihkan dengan thinner ya. Lalu kita lap dengan tisu. Oke, kita akan rakit kembali ya. Kita akan rakit kembali. Dan HP ini dulu itu banyak sekali ya yang apa istilahnya, yang pesen ke saya untuk mendapatkan HP ini. Karena HP ini terkenal awet ya. Lalu sinyalnya terkenal kuat. Lalu simple, tipis. Dan untuk nelpon itu suaranya kencang ya, atau ya biasanya kalau orang-orang tua tuh senang menggunakan seperti ini. Tapi kaula muda juga banyak juga untuk HP ini ya, untuk pendamping Android. Pendampingnya. Oke, ini sudah saya rapikan dan saya pasang kembali casingnya. Lalu kita akan cek ya, apakah dia masih tetap balik lagi masukkan SIM. Ya, ini sebetulnya baterai saya buat tes ini agak melendung sedikit ya. Tapi biasanya saya kalau udah down seperti ini, saya sertakan baterai baru ya di saat saya jual kembali atau pasang di etalase. Oke, ini sudah saya biarkan. Apakah dia itu nanti masukkan SIM? Saya akan cek dulu cas bisa tidak. Oke, sedang mengisi, berarti pengecasan normal ya. Nah, ini masih aman tanpa dia balik atau hilang. Kita lakukan ritual penggeletean. Are you ready? Susahnya mo. Oke, sudah dikelentek ya, dan kelihatan mempesona. Ya, ini sudah ready dan siap untuk dipajang
di etalase ya. Biasanya saya pajang di etalase untuk persiapan menjelang lebaran ya. Karena permintaan di counter saya itu banyak HP-HP yang model seperti ini. Nokia yang biasa, yang cumplung, yang ceng-cengpo ataupun apa istilahnya, itu masih banyak peminatnya ya di daerah saya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa menemani ngabuburit Sobat Tekso semuanya, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap puasa hingga berbuka ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.